Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anakku kelas 3 yang hebat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 atas kerjasamanya selama ini membimbing putra-putrinya belajar dari rumah. Anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, jangan lupa kalian harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah ya anak-anak. Anak-anakku, kalian belajar dari rumah tetap semangat, ya, tetap belajar dan berkarya. Bu Titin juga semangat, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik, tema 5. Tentang cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang ketiga. Ayo, simak baik-baik. Nah, perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat hujan turun, ya, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan? Yuk ya, bantu Lani ya. Kita coba selesaikan bersama. Yang pertama, di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Ini kue lapisnya ya, dipotong sama Lani menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue, Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, ini penyelesaian anak, perhatikan. Kemarin juga sudah Bu Titin jelaskan. Jadi tadi Lani makannya berapa? 3/10. 3-nya 3 potong kue yang dimakan Lani. 10-nya penyebutnya ini ya, Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar. Ini penyebutnya 10 ini dari kue dipotong menjadi 10 bagian sama besar, ya. Kalau 3-nya pembilang ini dari Lani makan 3 potong kue. Masih ingat? Ditambah, kan ini yang ditanyakan berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama. Lani sudah tahu 3 bagian yang dimakan Lani, 10-nya itu jumlahnya bagian kue lapis ini dipotong menjadi 10 bagian. Kalau mamanya makan berapa? 2 potong kue. Penyebutnya 10 tetap karena kue lapis tadi dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar. Lalu kalau penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 tambah 2, ini berapa? 5 ya. Penyebutnya tetap 10/10. Jadi kue yang telah dimakan Lani dan Mama adalah 5/10 bagian. Mudah kan anak-anak? Masih ingat? Ya. Nah ini ada lagi Lani, supaya tidak bosan, Lani mengerjakan soal pecahan. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Ini pempeknya dipotong, pempek lenjer dipotong menjadi bagian 6 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya, sebelum kita menemukan berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa, kita jumlahkan, cari dulu berapa yang dimakan Mama dan Lani ya. Jadi kita selesaikan dulu mencari pempek yang dimakan Lani dan Mama. Lani berapa? Makan berapa potong pempeknya? 2
2, pembilangnya 2 per 6-nya karena empek-empek satu lenjer dipotong menjadi 6 bagian penyebutnya ya ini. Jadi Lani 2 per 6 ditambah mamanya berapa? Mama makan 2 potong. Jadi pembilangnya 2 per 6-nya karena empek-empek satu lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lalu kita jumlahkan karena pembilangnya dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Jadi 2 tambah 2 per 6. 2 tambah 2 pembilangnya 4 per penyebutnya tetap sama 6. Jadi 4 per 6 yang dimakan Lani dan Mama. Lah 6 bagian yang sama, ya ini tadi satu lenjer kan dipotong menjadi 6 bagian. 6 bagian yang sama itu artinya 6 per 6, kan 1 ya kalau ini sederhanakan ini. Lah 6 bagian yang sama artinya 6 per 6 ya Nana. Kita kurang ya. Kita kurangi yang dimakan Lani dan Mama jadi 6 per 6. 6 bagian itu sama artinya 6 per 6 ya Nana. 6 per 6 dikurangi empek-empek yang dimakan Lani dan Mama itu kan tadi jumlah kan 4 per 6 dikurangi 4 per 6 penyebutnya sudah sama 6 karena bagian potong tadi jadi pembilangnya yang kita kurangi 6 dikurangi 4 berapa? 2 per 6 jadi pempek lenjer yang tersisa untuk Papa 2 per 6 bagian mudah kan anak-anakku? Kita lanjutkan ya. Nah, cerita Opa ya. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba, Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur, tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, seperti ini anak-anak digambarkan ya. Jadi, cuaca sangat mempengaruhi penerbangan pesawat anak-anak. Dari bacaan tadi kita mengetahui kata-kata di bawah ini ada kata apa aja tadi. Ada pesawat, udara, mendarat, pramugari ya, tadi guncangan, aman, hujan, bandara ya, pengaman, cerah ya. Nah, nanti tugasnya kalian carilah kata-kata di bawah ini. Contohnya ini kalian buat ya, kalian buat tabel seperti ini teka-tekinya ini ya. Nah, lalu kalian cari pesawat, pertama pesawat berarti ini, seret, pesawat dicari. Lalu apalagi udara mana ya? Nah, yuk mana ya udara, cari ya. Ini Budin contohkan misalkan ya. Nanti kalian kerjakan ini ya. Dicari kata-kata di bawah ini, kalau pesawat ya ini seret. Nah, cari lagi udara mana? Lalu pramugari mana ya? Nah, jadi makna kata dari teka-teki tadi, pesawat itu supaya anak-anak lebih paham. Pesawat itu kan alat atau perkakas atau mesin ya, artinya itu. Yang kedua pramugari. Pramugari itu karyawati perusahaan pengangkutan umum ya. Seperti udara, menyangkut udara, darat, dan laut yang bertugas melayani penumpang. Jadi pramugari itu karyawati perusahaan pengangkutan umum, udara, darat, laut yang bertugas melayani penumpang. Sedangkan makna pengaman yaitu alat untuk menghindari atau mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu udara. Udara itu ruang di atas bumi yang berisi hawa atau angkasa. Artinya itu ya, maknanya itu. Lalu hujan. Hujan itu titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kalau cerah maknanya terang, tentang hari, bulan, warna. Kalau mendarat maknanya
turun ya, turun ke tanah ini, turun ke tanah. Aman, bebas dari bahaya. Bandara itu maknanya tempat pesawat terbang diperkenankan mendarat. Kalian menjadi tambah wawasan ya. Ya. Meskipun belajar dari rumah, Bu Titin pandu melalui video pembelajaran, tetap kalian mendapat wawasan ya. Lalu Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi bukan saat hujan ya anak-anak. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan anak-anak? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan yang lain ya? Nah, Lani senang mendengar cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis ya. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Coba perhatikan. Seperti ini motif ya, namanya motif pangkadang pau. Kalau seperti ini ya Nana, ini namanya bulat-bulat ini motif nelimborangan. Ya. Kalau seperti ini ada wajah ini ya, ini terus itu motif pangtedong. Nah, namanya unik ya Nana. Kalau seperti ini, seperti perkalian silang ini, namanya motif ya. Ini digabungkan dengan corak-corak beberapa garis ini juga ya. Ini namanya motif pangsulan sang buah. Kalau ini ya, seperti G kalau ya, tapi ini gabungan dari beberapa garis ya. Itu namanya apa tadi? Motif panggandang pau. Kalau ini gabungan beberapa garis juga seperti lingkaran dan sebagainya, ini namanya motif limbongan. Nah, agak sulit ini ya. Namanya itu ya. Yang ini motif pangtedong. Motif pangsulan sang buang yang ini ya, anak-anak. Nah, motif-motif indah terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Ya. Nah, ini suku Toraja. Rumah adatnya seperti ini ya. Alhamdulillah Bu Titin juga punya sahabat ya yang dari Sulawesi juga, di suku Toraja juga. Rumahnya seperti ini juga. Ya, motif-motif indah memang terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Ini contohnya rumah adat suku Toraja. Nah, perhatikan motif-motif tersebut dengan saksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Ada apa, Nak? Ada garis vertikal. Ini kemarin juga Bu Titin sudah jelaskan. Ada garis horizontal, bentuknya seperti ini. Lalu ada garis miring, ada garis melengkung, ada garis bergelombang, juga bermacam garis lainnya. Nah, kalian ketahui bahwa pengertian dekoratif itu anak-anakku menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih baik. Gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang jarak jauh, dekat atau gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Untuk memperoleh objek gambar dekoratif, perlu dilakukan deformasi atau penstiliran alami. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan dan digaya tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya bunga, hewan, tumbuhan yang digayakan. Kesan tentang bunga, hewan harus masih ada pada motif tersebut. Nah, motif hias tersebut banyak dijumpai pada kain batik, ya anak-anak, kain songket, tenun itu. Nah, untuk tugasnya anak-anakku apa untuk hari ini? Ini ya, tadi sudah Bu Titin jelaskan. Carilah kata-kata di bawah ini dikerjakan di buku tematik. Cari ya, misalkan pesawat, ini dibuat thread pesawat. Lalu cari udara mana yang huruf kata yang cari kata-kata di bawah ini yang tulisannya ada udara, menemukan di mana. Nah, lalu pramugari mana? Ya, dan lain-lain sebagainya. Ini kalian kerjakan. Lalu buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang.
beri warna agar hasil gambarmu lebih indah ya. Seperti Bu Titin contohkan tadi yang ini ya anak-anak ya. Nah ini, atau kalian bisa membuat dari itu kain, di rumah kalian punya kain itu batik, nah kalian bisa menirukan itu motifnya juga ya. Untuk tugasnya hari ini saja anak-anakku. Jika kalian kurang paham silahkan bertanya pada Bu Titin ya, pada grup WA atau langsung ke Bu Titin ya anak-anakku. Untuk pembelajaran hari ini Bu Titin akhiri cukup sekian ya. Kalian tetap semangat belajar, berkarya. Bu Titin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.